Bahasa dari video yang saya tampilkan. Kak, kemarin kan sama kakak loh pas hari Rabu yang banjir kemarin itu di masjid dekat kayak rumput itu. Anjir. Iya, nggak tahu aku. Iya, sering kali kemarin tuh, serius. Kau tahu itu kejadiannya tuh malam lagi enak-enak tidur ya kan. Pokoknya lagi enak-enak tidur nih. Tiba-tiba tahu, memang sih awal masuknya tuh sikit-sikit banjirnya tahu. Iya. Tahu ya. Terus nggak lama tuh itu udah tengah malam lewat lah tuh ya kan. Udah tengah malam lewat. Kok makin naik gitu ya kan. Mama aku bilang kok makin naik. Itu lagi nyak-nyaknya ya. Mama awak cerita paginya tuh. Ya kan itu lagi bangun nih kali, dibangunin semua. Bangun ya dia bangun kata kayak gitu ya kan. Ini banjir. Baru lah. Iya, angkat pilih baju kalian yang mau dimasukin katanya kan. Bawa barang-barang yang penting aja kata kayak gitu ya kan. Kamu tahu itu jam berapa? Jam berapa? 2 sih Pak. Iya astaga kan. 1:30 kalau 1:30 awak main kayak gitu. Hari kamu sumpah itu tuh kayak kayak nggak expect kali loh, nggak expect kali. Banjirnya setinggi itu ya kan. Iya, kaget Biasanya juga. nggak pernah kayak gitu. Terus kira juga ya kan, bukan aku aja gitu yang fungsi, rupanya satu lingkungan itu semua yang kena isi parah kali. Terus kamu tahu yang lebih parahnya? Memang bukan apa ya, bukan apa. Susah ya tuh satu mau buang air kecil, buang air besar, mandi pun susah. Iya lah, soalnya kan banyak kali yang ngungsi di situ ya kan. Kan nggak mungkin semuanya nggak pada ngungsi soalnya tinggi kali juga banjirnya. Terdapat 5 kesalahan berbahasa pada percakapan tersebut. Yang pertama, kita analisis dulu di kesalahan diksi. Salah satu contohnya, di mana ada kata anjir yang merupakan ungkapan slang yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Kata yang disarankan adalah astaga, ya ampun, atau waduh. Yang kedua adalah kesalahan fonologi atau pengaruh pelafalan bahasa daerah. Contohnya, memang sih awalnya masuknya tuh sikit-sikit. Yang kedua, banjirnya tak tahu. Alasan pengelompokan kata sikit dan tak merupakan bentuk yang dipengaruhi bahasa daerah dan tidak sesuai dengan fonologi bahasa Indonesia baku. Yang ketiga ada kesalahan sintaksis atau struktur kalimat tidak lengkap atau tidak runtut. Berikut data-data yang termasuk dalam percakapan tersebut yang termasuk dalam kesalahan sintaksis. Alasan pengelompokan kalimat-kalimat tersebut tidak memiliki struktur subjek predikat yang jelas dan tidak runtut sehingga maknanya sulit dipahami. Yang keempat masuk ke kesalahan morfologi atau pembentukan kata baku, di mana data yang sudah saya cantumkan memiliki alasan. Penggunaan akhiran in pada kata dibangunin dan dimasukin tidak sesuai dengan kaidah afiksasi bahasa Indonesia baku. Yang kelima, terdapat kesalahan sintaksis dan diksi atau ketidakefektifan kalimat yang terjadi karena struktur kalimat tidak efektif akibat pengulangan kata atau pemilihan kata lisan. Dalam data yang saya tampilkan, terjadi pengulangan kata yang tidak perlu dan penggunaan ragam lisan sehingga kalimat menjadi sangat tidak efektif. Berdasarkan analisis tersebut, dialog percakapan tersebut banyak mengandung kesalahan berbahasa pada tataran diksi, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan ragam bahasa lisan informal, pengaruh bahasa daerah, serta campur kode bahasa asing